Halo guys, oke balik lagi bersama saya di seputar otomotif. Kali ini saya akan membagi tutorial atau ilmu pengetahuan mengenai tentang pengapian. Namun di sini kita akan melalui satu persatu dari motor ya, baik itu jenis Honda, Suzuki maupun Yamaha. Tapi kali ini kita akan mereview tentang sistem pengapian pada motor Wizz Air. Ini di sini saya akan mentutorialkan dari mana asal sistem pengapiannya sampai hingga motor bisa hidup dan lampu bisa menyala. Oke, ini sistemnya pengapian AC ya kalau di Wizz Air. Jadi di sini ada tulisan seper atau alternator, dan di sini ada magnet, dan di sini juga ada tonjolan pick up, pulser, regulator kiprok, CDA, aki, koil, massa, kunci kontak, busi, dan lampu. Sebenarnya masih ada juga yang belum kita buat, namun kalian bisa memikirkannya nanti di mana tempat membuat sejenis holder atau stop kontak lampunya nanti ya. Namun kita ini mau menjelaskan gimana sistem pengapiannya guys. Yang pertama kita yang biasa di bagian motor Wizz Air ini warna kabel dari sepul itu biasanya warna putih, kuning, dan hitam. Putih, kuning, hitam, dan hitam merah ya. Hitam merahnya itu khusus warnanya sepul ke CDA ya. Oke, langsung saja kita tunjukkan ya. Dari pertama untuk kabel lampunya dari sepul kita menuju ke kiprok ya. Kita tujukan ke kiprok ya guys. Dari sepul ke kiprok bagian di koneknya kiri nomor 1 ya. Setelah itu ada kabel warna putih lagi, kita masukkan ke bagian kiproknya. Nah, kabel kuning dan putih ini nanti dia menuju ke bagian lampu dan aki ya. Namun yang putih ini penjelasannya di kiprok itu dia akan mengolah menjadi pengisian, dia mengeluarkan api pengisian 12 volt DC ke arah aki untuk mengisi aki, dan aki nanti ke lampu. Langsung saja kita buat ya. Biasanya kabel yang digunakan berwarna merah. Langsung kita tujukan ke bagian aki plus ya. Nah, setelah kabel warna merah masuk ke aki, kita tujukan dulu kabel berwarna kuningnya langsung ke bagian kontak ya. Itu bukan kunci kontak namun seperti holder ya atau stop kontak. Ya, setelah kabel warna kuning sudah masuk ke lampu, kalian bisa membuatkannya holder atau stop kontak diputuskan nanti di bagian warna kuning dan putih ya. Ini di sini kita langsung masukkan karena lampu mempunyai 2 koneksi ya, 12 volt lampu bawah dan lampu atas, dan nanti di sana ada negatifnya ke massa ya. Nah, nanti di bagian aki ke lampu, nanti di situ juga kalian satukan ke holder ya. Kuning dan merah itu ke holder untuk masuk ke lampu. Baik itu holder lampu jauh atau atas. Soalnya ada holdernya 1 ya guys, 1 jenis namun bisa dimainkan atas dan bawah. Itu di Wizz Air ada ya guys. Nah, terus di sini di lampu ini ada indikasinya seperti massanya ya, sebagai massa untuk ke bodi motor biasanya. Saya tidak menggunakan kabel warna hitam sebagai massanya, namun saya akan menggunakan kabel warna hijau sebagai massa.
Di PCR biasanya itu kabelnya berwarna hitam ya guys. Namun di sini saya menjelaskan saya menggunakan warna hijau biar teman-teman tidak salah paham dengan video yang saya buat. Langsung saja ini menuju ke masa ya. Ya, setelah menuju ke masa dan kita akan mulai bergerak ke bagian aki ya. Akinya itu juga menuju ke masa ya guys. Min negatif aki menuju ke masa. Nah, setelah itu guys, di bagian kiprok nomor 4 belum kita isi ya. Di kiprok nomor 4 itu harus kita isi juga dengan menuju ke masa. Dan dari spool yang berwarna hitam juga kita masukkan ke kiprok masa ya. Namun saya menggunakan kabel warna hijau ya guys. Dari spool masuk ke kiprok di sini ya. Setelah kiprok itu masuk ke masa lagi. Nah, setelah dari spool masuk ke kiprok, spool masa masuk ke kiprok masa masuk ke masa lagi ya. Terus aki masa masuk ke masa. Contoh masa itu maksudnya negatifnya ya, bukan positif. Nah, setelah ini sistem kelistrikan untuk lampunya di bagian motor Viz Air ya teman-teman. Terus sekarang kita menuju ke bagian CDI guys. Di sini di CDI-nya biasa Viz Air menggunakan warna merah putih, biru putih, merah hitam, dan hijau putih. Oke ya, sekarang saya akan ini khusus di bagian spool CDE ya, untuk tegangan AC-nya masuk ke dalam CDE. Di spool itu biasanya digunakan warna hitam merah dan masa spoolnya digunakan warna hijau putih ya guys. Oke, kita masukkan langsung dari spoolnya. Saya menggunakan spoolnya berwarna ungu ya guys, biar kalian tidak salah paham. Saya masukkan langsung ke CDE ya guys. Ya, setelah sudah masuk ke CDE, spool masuk ke CDE, nanti di sini ada pulsar berwarna biru putih dan warna merah putih. Di sini saya menggunakan warna biru. Ini pulsar yang warna biru putih ini itu sebagai positifnya dan yang merah putih sebagai negatifnya. Kita masukkan langsung ke CDE guys. Dan yang merah putih pulsar kita masukkan ke CDE juga. Saya menggunakan kabel warna oranye ya guys. Nah, setelah sudah kabel pulsar dan kabel spool AC-nya masuk ke CDE, langsung kita keluarkan dari kabel CDE yang menuju ke masa. Biasanya itu berwarna hitam ya guys. Saya menggunakan masa, ingat warna hijau. Langsung masuk ke masa. Dan kabel yang berwarna hijau putih dari spool belum kita masukkan ya. Itu bukan spool tapi itu masa spool ya guys. Kita bisa langsung masukkan ke CDE karena nanti di situ ada warna yang sama juga di bagian soketnya. Dari kabel CDE berwarna hijau putih dan dari spoolnya warna hijau putih. Nah, setelah itu tinggal dua kabel yang belum terkoneksi ya guys, yang warnanya itu oranye dan berwarna hitam putih. Nah, yang warna oranye ini sebagai kabel ke coil ya guys. Langsung kalian masukkan ke coil. Ya, setelah dimasukkan ke coil, nanti berwarna hitam putih. Kalian jangan lupa masukkan ke kontak ya, ke kunci kontak kalian. Warna hitam putih namun saya menggunakan hijau.
Ya, dan di kunci kontak ini lagi kita mengeluarkan kabelnya. Kan di situ ada 2 kabel. Kita lanjutkan dari kunci kontak ke masa ya guys. Ya ingat ya, warna kabel hitam putih masuk ke kunci kontak. Setelah itu dari kunci kontak masuk ke masa. Nah, setelah itu dari koil itu dia sudah mempunyai bagian baut atau mur, langsung dimasakkan ya ke bodi motor. Di sini langsung saya buatkan saja ya masanya. Oke guys ya, setelah itu kalian membuka kunci kontak, pasti di sini langsung sistem pengapian langsung on ya guys, dan bisa menghidupkan motor. Sebelum itu ya, di kabel koil belum saya buatkan, kabel koilnya langsung masuk ke bagian busi berwarna oranye ya. Ya, dari koil masuk ke busi, dan busi nanti masuk ke kop yang menjadikan pembakaran di ruang bakar ya guys. Oke ya, kalian bisa memahaminya dengan secara perlahan untuk menonton video ini. Jika kalian skip video ini, bakalan kalian tidak mengerti. Jika kalian tidak menyekipnya, kalian akan mengerti. Sebelum itu saya tidak menggurui, namun saya berbagi pengalaman. Oke guys ya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya guys. Tunggu next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.